Teman Ibar Tanempar, menjelang Natal dan Tahun Baru 2023 ini terjadi kelangkaan beras di Kota Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kelangkaan beras yang terjadi di dalam kota menyebabkan masyarakat harus mengantri berjam-jam untuk membeli beras di gudang Bulog Somlaki yang beralamat di Jalan Poros Sifnana. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa telah terjadi penjualan di atas harga eceran tertinggi, yakni dari harga 11.800 menjadi 13.000 hingga 14.000, dan itu dilakukan di luar outlet Bulog. Jadi ternyata ada oknum-oknum tertentu yang membeli dalam jumlah banyak dan mereka jual di atas harga head. Nah, sementara yang dijual oleh outlet binaan Bulog sendiri itu rata-rata itu mereka menjualnya dengan harga head yaitu 11.800. Nah, alasan itulah Bulog Somlaki membatasi penjualan baik kepada mitra atau outlet binaan juga kepada pribadi. Yang untuk ke outlet sendiri itu yang biasanya itu Senin, Rabu, Kamis itu dijual 2 ton per outlet, kini berkurang menjadi 1,5 ton. Begitu juga kepada penjualan rakyat langsung itu dari yang 50 kg per orang kini menjadi 5 karung ukuran 5 kilo atau hanya 25 kg saja. Nah, dan rencananya jumlah ini akan terus dibatasi untuk memperketat penjualan di atas head dan di luar outlet. Nah, bersama saya Kepala Gudang Bulog Somlaki, Pak Ronald Tahilatu, kita simak wawancara bersama Pak Ronald. Jadi memang kita Bulog ini mengelola cadangan beras pemerintah. Jadi untuk sekian banyak beras yang persediaan di gudang itu nantinya sesuai penugasan. Jadi ada untuk bantuan pangan, ada untuk program SPHP, stabilisasi pasokan dan harga pangan, untuk stabilisasi, lalu ada untuk jatah rutin TNI, lalu ada untuk antisipasi, jadi itu cadangan. Jadi tidak semua juga bisa kita habiskan. Ada cadangan untuk rawan pangan dan antisipasi bencana. Jadi sudah ditentukan sekian untuk program SPAP, sekian untuk bantuan pangan. Seperti tadi bantuan pangan baru jalan juga. Jadi penyaluran melalui mitra itu juga kita batasi. Jadi dulunya itu setiap hari itu outlet binaan bisa ambil. Tapi seiring dengan minat masyarakat yang tambah banyak, yang karena beras Bulog ini dia sekarang bagus dan terjangkau harganya. Jadi karena itu kita batasi. Awalnya setiap hari dia jadi Senin, Rabu, Jumat. Nah, Senin, Rabu, Jumat, terus ada masukan lagi bahwa ada yang menjual di atas head. Nah, itu kita batasi lagi. Sekarang jadi Senin, Kamis. Penjual di atas head itu dari harga berapa Pak? Ke berapa? Headnya itu 11.800. 11.800. Cuman tentang penjualan di atas head ini kita mau sampaikan bahwa ini memang tidak bisa kita hindari, Pak. Di mana-mana terjadi. Ya, kita ambil contoh yang dekat saja. Misalnya kita di kantor ini kan melayani masyarakat juga. Kadang orang itu kita batasi, misalnya satu orang 50 kilo. Tapi ada juga oknum-oknum yang datang membeli lalu menjual kembali. Jadi itulah yang kadang-kadang menjadi tantangan kita, bahwa cuma berbagai cara juga kita sudah coba. Awalnya kita dengan setiap orang yang membeli kasih KTP. Lalu ada juga yang kita tahu itu misalnya dia punya kios, kita tidak kasih. Tapi kadang-kadang juga bukan mereka yang datang beli, kadang-kadang suatu tukang ojek datang beli. Nah, itulah yang kita susah deteksi, sehingga ada beras yang di atas harga
di atas harga head. Nah itulah yang saya mau sampaikan, bahwa selamanya pasti akan ada begitu, karena itu memang susah untuk kita deteksi bahwa orang yang datang ini apakah beras itu dia konsumsi ataukah dijual kembali, dan itu terjadi di mana-mana. Dan Bulog juga sudah dari pusat sampai daerah juga tahu bahwa seperti itu terjadi di mana-mana. Lalu memang kita juga sudah berusaha membatasi, lalu beta juga selalu koordinasi dengan Pemda. Cuma ya Pemdanya juga terbatas juga dalam mengawasi, dalam arti dari Pemda sendiri mengatakan bahwa kita tidak 24 jam menjaga idola kan gitu. Iya. Termasuk Bulog juga yang apalagi yang personilnya terbatas seperti beta ini. Jadi itu memang satu hal yang tidak bisa dihindari, yang beta kasih contoh seperti bensin itu ya. Iya. Pom bensin ini sudah batasi, tidak boleh beli gen supaya jangan ada penjualan eceran. Nah, tapi ada saja modus orang kalau memang beli. Kalau yang kita lihat kadang ada yang isi di tangkinya lalu salin begitu ya. Onal, sorry, untuk outletnya ada berapa banyak di Somlaki sini, Pak? Outlet yang kita kurang lebih ada belasan untuk KKT dan gitu. Belasan saja, 2 kabupaten itu, Ya. belasan saja, Pak. Tidak banyak, dibatasi juga. Termasuk teman Pak Kopong juga ini menjadi. Oke, kalau diambil dari gudang itu berapa per kilo, Pak? Ya, Diambil dari gudang berapa per kilo? untuk outlet Ya. itu ada harga khusus mereka, sehingga mereka bisa menjual dengan 11.800. Ada harga khusus. Tidak boleh lebih dari itu ya? Tidak boleh lebih. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Iya. Jadi mereka mendapat keuntungan sekitar Rp1.000 Oke. untuk bisa menjual dengan. Soalnya di kampung-kampung yang saya temukan tuh sampai dijual dengan 13.000, 12. Iya. Berarti itu di luar outlet ya, Pak ya? Itu bukan outlet ini. Saya tegaskan bahwa yang di atas set itu di luar outlet. Meskipun yang dijual itu beras Bulog, Iya. tapi bukan di luar outlet. Jadi mungkin mereka membeli bisa jadi juga dari kita di sini, bisa jadi juga dari outlet-outlet yang ada dalam arti itu yang saya bilang susah dideteksi. Iya, Pak. Karena kadang misalnya beta datang beli dibatasin, beta datang beli, di situ beta suka dia datang beli. Kemudian bisa jadi juga suruh tukang ojek datang beli, nah itu yang kadang-kadang kita susah. Jadi, Tapi dampak dari penjualan di luar outlet dengan harga yang tertinggi itu apa yang dirasakan? Dampaknya apa? Beta begini Bu, ada baiknya kita menghimbau masyarakat supaya membeli beras di tempat yang sesuai head. Karena ada tempat yang sesuai di sini, di Pasar Baru ada, di Pasar Lama ada. Jadi jangan kita fokus dengan segelintir oknum yang menjual di atas head ini. Sehingga kita lupa bahwa ada yang menjual sesuai head. Kenapa kita tidak himbau masyarakat beli di tempat yang sesuai head? Karena ada, kecuali tidak ada meminta salah Pak, tapi ada. Di Pasar Lama ada, di Pasar Baru ada penjualan sesuai head. Dan outlet-outlet binaan itu juga di Sperindak sudah berkunjung ke mereka, lalu sudah meninjau juga. Jadi Bulog ini hadir untuk membantu masyarakat. Syarat untuk menjadi outlet itu apa, Pak, ketentuannya? Bisa jadi outlet itu ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi saja. Cuma kebetulan mereka mendaftar duluan, lalu dilihat wilayah Somlaki yang kecil sehingga dibatasi. Ada banyak orang yang ikut join juga, cuma dibatasi karena memang kita beras Bulog ini ada banyak batasannya gitu. Jadi dia harus ada di pasar untuk menstabilkan harga. Tetapi tidak bisa juga dia terlalu banjir di pasar, karena kalau terlalu banjir bisa ada penyimpangan seperti banyak juga di tempat-tempat lain ya, sehingga orang bisa saja menimbun, lalu menunggu beras kurang dijual dengan mahal, atau bisa saja juga orang mengganti kemasan, bisa jadi juga oplos. Jadi hal-hal itu yang kita hindari sehingga dibatasi. Untuk satu bulannya untuk 15-an outlet itu berapa ton, Pak? Itu pengambilan Senin Kamis.
dua ton, Senin Kamis 2 ton. Satu outlet ya. Satu outlet. Tapi kalau dengan adanya yang seperti ini, masukan-masukan dari rekan-rekan media, masukan dari Disperindak, kita akan batasi lagi, gitu. Karena dulunya setiap hari dia menjadi Senin Rabu Jumat, lalu sekarang menjadi Senin Jumat, Senin Kamis. Nah kalau ada seperti ini, nantinya akan dibatasi lagi. Jadi saran saya begini Bu, bahwa cobalah kita lihat bahwa Bulog ini membantu masyarakat, ya, dengan beras yang murah. Jangan selalu kita fokus ke segelintir oknum yang menjual di atas head, sehingga kita lupa, kita seperti mengabaikan bahwa ada hadir outlet-outlet dengan yang sesuai head yang membantu masyarakat. Nah selain dari beras SPHP ini juga ada juga beras bantuan pangan. Nah itu program pemerintah itu bahkan diberikan cuma-cuma kepada masyarakat. Nah 1 kakak itu mendapatkan 10 kilo. Setiap berapa? Setiap kepala keluarga. Per bulan atau? Per bulan. Kemarin sudah jalan September, Oktober, November. Jadi 1 kakak mendapatkan 10 kilo per bulan, karena kemarin jalan 3 bulan, 1 keluarga dapat 30 kilo. Nah sekarang ada penambahan dari instruksi Presiden untuk bulan Desember lagi. Nah untuk bulan Desember ini lagi ada sekitar kurang lebih 90 ton. Untuk berapa keluarga? Untuk Tanimbar. Untuk Tanimbar berapa kakak Pak? Itu 90 ribu kakak lebih untuk Tanimbar. Kalau Tanimbar tadi kemarin sudah jalan dengan sabuk 67 dengan tadi juga ada sabuk 104 tadi. Pak, untuk yang dari beras rawan pangan yang dari sini dengan yang saya lihat beberapa hari lalu di kantor pos itu beda ya Pak ya? Nah itu sama. Jadi dari sini ya Pak ya? Iya. Jadi dulunya kan kita dulu kan Raskin itu di zaman-zaman yang lalu ya, Raskin itu kualitasnya mungkin kurang bagus. Itu fakta. Iya. Fakta bahwa masyarakat melihat beras Bulog itu kurang bagus. Makanya mungkin sekarang ada perbaikan dari pemerintah. Jadi kita Bulog sebagai penyedia barang saja. Lalu kita dikontrol oleh Dinas Ketahanan Pangan. Lalu kantor pos sebagai distributornya. Dengan tujuan supaya ada dual control, supaya ada saling mengontrol. Jadi kita penyedia barang, lalu Ketahanan Pangan mengontrol kita, kantor pos yang mendistribusikan barang. Supaya dengan begitu mungkin kualitas kita jaga. Kita jaga kualitas. Jadi memang pada kesempatan ini mungkin sekedar himbauan dari saya. Siap. Jangan kita hanya fokus pada segelintir oknum yang menjual di atas head ini. Lalu kita mengabaikan ada tempat-tempat yang memang menjual sesuai head. Pertama, upaya Bulog untuk selalu membantu masyarakat dalam bentuk beras murah maupun bantuan secara cuma-cuma, sehingga kita tidak jadi gaduh sementara masyarakat merasa terbantu, mungkin begitu. Karena kalau ada seperti kegaduhan seperti nantinya akan lebih dibatasi lagi kita. Ya, betul. Kayak contoh, karena ada masukan-masukan seperti ini, saya diminta lagi untuk batasi per outlet 1,5 ton mulai sekarang, Senin Kamis 1,5 ton. Jadi kita batasi. Lalu di sini yang awalnya 50 kilo, kita disuruh batasi lagi. Sekarang 5 kantong saja satu orang. Maksudnya ini mekanisme pasar yang kita bukan Tuhan ya, untuk sempurnakan. Soalnya lagi ada beberapa Pak. Di pasar lama, pasar baru ada 3 kalau nggak salah. Pasar lama juga ada 3. Pasar lama. Lalu yang di sini tidak terlalu banyak juga. Jadi intinya tidak sampai 20 itu sudah terbagi di Somlaki dan di MBD. Audit baru 1, audit lama 1. Nah, berat 8 ya, 9. Iya. Cuma untuk detail mitra itu tidak bisa saya detailkan karena itu ibarat di bank juga. Iya. Nasabah itu. Siap. Mohon maaf. Iya, siap Pak. Bisa kita kasih ke orang. Untuk Disperindak pun dari minta data mitra itu mesti surat dulu ke kita. Dan sudah saya komunikasi. Jadi untuk membedakan outlet itu, untuk membedakannya bagaimana Pak? Dari harga atau ada spanduk khusus yang ditempel di depan toko begitu? Nantinya kita akan bikin spanduk. Iya. Nantinya kita akan bikin spanduk. Biar lebih mudah teridentifikasi Pak ya? Kita bikin spanduk. Adanya masukan-masukan begini juga kita harus berbenah diri ya. Iya betul. Jadi nantinya kita akan bikin spanduk
lagi supaya jangan terjadi Ada dugaan penjualan beras rawan pangan begitu Pak, sehingga penjualannya dia punya harga di pasar itu murah begitu kalau Pak? itu tidak ada, karena untuk bantuan pangan sekarang kita tidak kerja sendiri, jadi kita penyedia barang, kantor pos distribusi. Oh iya. Memang beta lihat itu ada yang kantor pos tampung di kantor, itu mungkin belum dibagi. Tapi kalau kantor pos itu dia bagi ke masyarakat itu pakai aplikasi. Iya. Jadi Iya. semua harus foto orangnya, foto rumahnya, foto. Jadi Berarti Bapak pastikan bahwa penjualan beras yang di bawah HET itu bukan dari beras rawan pangan ya Pak ya? di bawah Ya, maksudnya yang kan ada yang di atas HET, ada juga di bawah HET. Masyarakat curiga di bawah HET itu adalah penjualan beras rawan pangan gitu. oh tidak Tidak ya Pak ya? karena kalau bantuan pangan itu semuanya di tangan kantor pos distribusinya. Siap. Masyarakat. Baik. Jadi mungkin beta tidak dalam kapasitas menjawab itu, karena kalau kantor pos sudah ambil berasnya dari kita, Oh iya. sudah keluar dari pintu ini, memang itu di luar tanggung jawab Baik. beta selalu menjaga harga. Ibu bayangkan Bulog itu dari dulu harganya 10.000, 10.000. Mau menjelang Natal, menjelang Lebaran, harga-harga yang lain naik, tapi Bulog tetap naik. Itulah karena kita selalu berupaya untuk membantu masyarakat. Sekarang memang di awal September kemarin dia naik jadi 11.800 itu, Dari sebelumnya berapa? 10.000 itu. Oh iya. Sekarang 10.000. Itu keputusan Badan Pangan sudah di bulan Maret untuk menaikkan harga karena kondisi pangan nasional lagi susah. Ya. Lagi susah, karena lagi susah itu makanya Bulog impor beras. Nah, dari bulan Maret itu sampai sekarang ini itu dipertahankan sampai akhirnya di September baru dinaikkan harganya. Jadi memang cobalah kita lebih fokus ke bagaimana kita membantu masyarakat. Lalu kalau ada segelintir oknum yang menjual di atas HET, itu seperti penjelasan dari tadi bahwa kita susah deteksi apakah orang ini datang beli untuk makan atau untuk jual kembali. Tapi itu segelintir orang saja. Lalu jangan karena segelintir orang ini kita besar-besarkan sehingga nanti masyarakat yang sebenarnya terbantu kita abaikan gitu. Pengawasannya akan semakin diperketat ya Pak ya? Iya. Lalu mengenai pengawasan juga kita selalu koordinasi intern dengan Disperinda. Cuma ya itulah yang seperti saya bilang tadi, kita semua manusia biasa saja, kita terbatas. Dari Disperinda sendiri sampaikan kita juga tidak dulu awasi orang 24 jam. Jadi yang seperti ini akan selalu ada Pak. Ya. Jadi kalau seperti ini yang terus kita permasalahkan, kita akan terus berputar-putar di sini bahwa tidak bisa kita mungkiri bahwa itu akan terus ada. Sama dengan bensin eceran, kita akan berputar-putar terus kalau kita permasalahkan itu, karena itu akan terus ada. Jadi ini ada beras Bulog yang murah, lalu ada masyarakat yang karena murahnya beras Bulog berminat, lalu ada pedagang di tengah-tengah yang memanfaatkan situasi, lalu membeli dari kita, menjual dengan harga yang tinggi. Nah, kenapa mereka menjual juga? Karena juga ada masyarakat yang mau beli. Yang masyarakat beli juga ini, ada juga mungkin yang berpikir praktis, ada daripada kita pikir jauh ke sana, lebih baik di sini dengan harga. Betul Pak. Nah, beta punya uang ojek ke sana sudah berapa? Di sini beta bisa. Apalagi ya di pulau-pulau Pak. Iya. Di pulau-pulau. Nah, sama dengan tidak usah jauh-jauh. Ada pom bensin, tapi ada bensin eceran di depannya, kenapa orang masih beli? Padahal yang di sini 10.000 1 liter, yang di sini 10.000 tidak sampai 1 liter. Mungkin karena Waktu. daripada beta antri lama-lama. Efisiensi itu Pak, efisiensi Jadi ini waktu. satu siklus perdagangan, mekanisme pasar yang memang kita menghindarinya itu seperti apa begitu Pak. Ya betul Pak. Kita juga sudah berupaya. Yang jelas kita ada hadir di tempat-tempat yang sesuai HET. Nah, jadi harapan saya baik dari Pemda, baik dari teman-teman media bisa menghimbau masyarakat belilah di tempat-tempat yang sesuai HET, karena kita ada untuk bantu masyarakat.